Mulai, Far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami sebelum masuk ke pembahasan. Saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Faradiba Somena dengan NIM 2022-31006. Ada teman saya Salwana Gita Mauludini dengan NIM 2022-31034. Teman rekan saya Nilam Nur Fadila dengan NIM 2022-3100222. Dan teman saya yang terakhir ada Muhammad Fadil Bima Juliano dengan NIM 2022-31015. Jadi pembahasan kita di sini tuh mengenai evaluasi kinerja Kinners Neighbors untuk diagnosis kanker dengan data medis. Jadi selanjutnya untuk latar belakangnya, jadi kanker ini adalah salah satu penyebab utama kematian global dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahun. Penyakit ini menjadi tantangan besar dalam bidang medis, dan untuk deteksi dini kanker dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan angka harap hidup pasien. Untuk teknologi pembelajaran mesin memberikan solusi untuk analisis data yang lebih cepat dan efektif dan prediktif. Algoritma pembelajaran mesin seperti Kinners, Neighbors, atau KNN dapat membantu dalam diagnosis berbasis data medis dengan akurasi tinggi. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja algoritma KNN dalam mendiagnosis kanker dengan memanfaatkan dataset medis yang berisi karakteristik sel kanker. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, di mana yang pertama ada bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Kinners Neighbors atau KNN untuk memprediksi diagnosis kanker berdasarkan fitur. Kedua, ada seberapa akurat algoritma KNN dalam mengklasifikasi tumor menjadi jinak atau ganas. Selanjutnya ada yang ketiga, ada bagaimana pengaruh nilai parameter K terhadap akurasi dan kinerja model KNN. Yang terakhir, ada apa saja penyebab kesalahan prediksi pada model dan bagaimana kesalahan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan model di masa depan. Selanjutnya ada tujuannya sendiri. Yang pertama ada mengimplementasikan algoritma KNN untuk memprediksi diagnosis kanker menggunakan dataset yang telah tersedia. Yang kedua ada mengevaluasi kinerja model dengan berbagai metrik, termasuk akurasi confusion matrix, precision, racial, dan F1 score. Yang ketiga ada menentukan nilai K optimal yang memberikan performa terbaik pada model KNN. Yang terakhir ada menganalisis kesalahan prediksi untuk memahami kelemahan model serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada dataset dan reprocessing, di mana dataset ini dataset kanker payudara yang terdiri dari 30 fitur numerik seperti akurat ukuran, bentuk, dan terstruktur sel kanker. Untuk target diagnosisnya sendiri itu yang pertama kalau misalnya 0 itu jinak atau kalau misalnya 1 berarti ganas. Nah, untuk langkah reprocessing-nya sendiri yang pertama kita menghapus kolom yang tidak relevan seperti kolom ID. Yang selanjutnya ada mengkonversi nilai diagnosis dari kategorikal menjadi numerik. 0 untuk benign dan 1 untuk malignant. Yang selanjutnya ada melakukan normalisasi fitur menggunakan min-max scaling agar seluruh fitur berada dalam rentang 0 hingga 1. Hal ini penting karena algoritma KNN sensitif terhadap skala fitur. Selanjutnya kita membagi dataset menjadi dua bagian. Yang pertama ada training set, di mana itu 80% dari data digunakan untuk melihat model. Dan yang kedua ada testing set, 20% dari data digunakan untuk menguji kinerja model. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Salwa Nagita. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, dataset yang digunakan berasal dari dataset kanker payudara yang berisi informasi medis pasien.
Yang kedua itu ada fitur-fitur dataset meliputi ukuran tumor, tekstur, perimeter, dan karakteristik lainnya yang dapat digunakan untuk membedakan antara tumor jinak dan ganas. Yang selanjutnya ada pre-processing data, yaitu pembersihan data untuk menghapus informasi yang tidak relevan. Yang kedua, transformasi nilai target dari kategorikal menjadi numerik. Yang ketiga, ada normalisasi menggunakan min-max color untuk memastikan setiap fitur memiliki pengaruh yang setara dalam penghitungan jarak. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada implementasi algoritma KNN. Yang pertama itu ada menggunakan metrik jarak Euclidean untuk menghitung jarak antar data. Yang kedua ada menentukan nilai K berdasarkan analisis visual untuk mencapai kinerja optimal. Selanjutnya ada penguji model. Model diuji menggunakan testing set untuk mengevaluasi generalisasi dan kinerjanya pada data baru. Selanjutnya ada evaluasi model. Yang pertama, menggunakan matrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix untuk mengevaluasi kinerja model. Yang kedua, ada visualisasi akurasi terhadap nilai K untuk menentukan nilai optimal. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu ada hasil dan analisis. Akurasi model. Model KNN menunjukkan akurasi sebesar 95% pada data testing menunjukkan bahwa algoritma ini sangat efektif dalam mendiagnosis kanker. Confusion matriksnya yang pertama itu ada true positif, prediksi benar untuk kelas malignan. Yang kedua ada true negatif, prediksi benar untuk kelas benign. Yang ketiga ada false positif, salah mengklasifikasikan tumor jinak sebagai ganas. Dan yang terakhir ada false negatif, salah mengklasifikasikan tumor ganas sebagai jinak. Selanjutnya ada classification report. Precision mengukur ketepatan model dalam memprediksi kelas tertentu, recall mengukur kemampuan model dalam mendeteksi kelas tertentu, dan F1 score kombinasi precision dan recall untuk memberikan gambaran kinerja keseluruhan. Nah, untuk visualisasi akurasi dan nilai K-nya, nilai optimal ditentukan pada K sama dengan 5 yang memberikan kombinasi terbaik antara akurasi dan kemampuan generalisasi. Boleh di next. Nah, untuk visualisasi hasilnya itu, distribusi kelas menampilkan jumlah sampel pada kelas benign dan malignan untuk memastikan distribusi data seimbang. Di sini ada gambarnya juga. Yang kedua itu ada confusion matrix heat map, memvisualisasikan jumlah prediksi benar dan salah antara kelas benign dan malignan. Yang ketiga itu ada ROC kurva dan AUC atau adalah kurva digunakan untuk menilai kemampuan model dalam membedakan antara dua kelas. Dan yang kedua ada AUC atau area Euler kurva yang tingginya menunjukkan kinerja model yang sangat baik. Di sini juga ada gambarnya. Yang keempat ada pair plot menggambarkan hubungan antara fitur dan diagnosis untuk memberikan wawasan tentang pola visual dalam data. Di sini juga sudah dicantumkan gambarnya. Dan yang terakhir ada visualisasi akurasi nilai K, menunjukkan bagaimana akurasi model berubah dengan variasi nilai K dan membantu menentukan nilai optimal. Boleh di next. Nah, algoritma KNN dalam dunia medis. Di sini ada codingannya juga. Yang pertama itu ada import library-nya, ada pandas nanti untuk memanipulasi dan analisis data. Yang kedua itu ada skilled model selection, memisahkan dataset menjadi data latih dan uji serta melakukan validasi silang. Yang ketiga ada Knightborn klasifikasi model Caners untuk klasifikasi. Yang keempat itu ada Skiller Matrix
menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, confusion matrix, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada matplotlib, pplot untuk visualisasi data. Nah, untuk memuat datasetnya, di sini ada variabel file path, menyimpan lokasi file CSV-nya, ada pdread CSV untuk membaca file CSV-nya dan menyimpan dalam variabel data. Nah, untuk mendeskripsikan datasetnya, ada data info, menampilkan informasi tentang dataset, jumlah kolom, tipe data, nilai non, dan nul. Untuk data head-nya, menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat sekilas data. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nilam. Kemudian saya akan melanjutkan algoritma KNN dalam dunia medis. Yang pertama yaitu preprocessing data drop columns untuk menghapus kolom yang tidak relevan. Kemudian ada data clean diagnosis untuk mengubah label diagnosis menjadi angka B sama dengan 0, M sama dengan 1. Kemudian ada memisahkan data menjadi fitur dan target. X sama dengan semua kolom kecuali diagnosis atau fitur, Y sama dengan kolom diagnosis atau target, kemudian ada normalisasi fitur. Min-max scalar digunakan untuk merge scale fitur dalam rentang 0,1. Kemudian ada scalar fit transform untuk menerapkan normalisasi pada data fitur. Kemudian ada membagi data menjadi training dan testing set. Ada train test split untuk memisahkan data menjadi set pelatihan 80% dan pengujian 20% dengan speed acak 42 untuk replikasi hasil. Kemudian ada pembentukan model KNN. Kenekburs Classifier untuk membuat model KNN dengan 5 tenaga terdekat. Kemudian ada KNN model fit untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Kemudian ada evaluasi model. Secara keseluruhan, evaluasi model melakukan untuk yang pertama, evaluasi model menggunakan cross validation untuk mendapatkan estimasi kinerja model yang lebih baik dan menghindari overfitting. Kemudian ada evaluasi model pada data testing untuk mengukur kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada menampilkan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, confusion matrix, dan classification report untuk memahami kekuatan dalam kelemahan model. Selanjutnya yaitu ada visualisasi distribusi kelas. Hasil visualisasi yaitu untuk yang dihasilkan akan berubah bar chart setiap batang pada chart mewakili satu kelas atau 0 atau 1, dan tinggi batang menunjukkan jumlah data pada kelas tersebut. Dengan melihat plot ini, kita dapat dengan mudah mengembangkan jumlah data pada masing-masing kelas dan melihat apakah data terdistribusi secara seimbang atau tidak. Kemudian selanjutnya ada box plot untuk analisis outlier, yaitu box plot yang dihasilkan akan menunjukkan distribusi dari variabel radius mean untuk setiap kategori dalam kolom diagnosis. Kita dapat melihat yaitu ada perbedaan distribusi, apakah distribusi radius mean berbeda secara signifikan antara kedua kategori diagnosis. Kemudian adanya outlier, apakah ada data yang dianggap sebagai outlier pada masing-masing kategori outlier. Outlier ini bisa mengindikasikan adanya data yang tidak normal atau kesalahan dalam pengumpulan data. Kemudian ada penggunaan box plot dalam analisis data, yaitu untuk deteksi outlier.
deteksi outlier itu untuk identifikasi data yang sangat berbeda dari data lainnya. Kemudian ada perbandingan distribusi untuk membandingkan distribusi data antara kelompok yang berbeda. Kemudian ada pengecekan asumsi untuk memeriksa apakah data memenuhi asumsi-asumsi statistik tertentu seperti normalitas. Kemudian ada visualisasi data untuk menyajikan data secara visual yang mudah dipahami. Next. Kemudian ada pair plot untuk visualisasi hubungan fitur. Untuk penggunaan pair plot dalam analisis data yaitu aplikasi data menemukan hubungan antara fitur-fitur yang mungkin relevan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada seleksi fitur, memilih fitur yang paling relevan untuk membangun model machine learning. Kemudian ada deteksi outlier untuk mengidentifikasi data yang sangat berbeda dari data lainnya. Kemudian ada visualisasi multivariat untuk melihat hubungan antara banyak variabel sekaligus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bima. Saya akan melanjutkan algoritma KNN dalam dunia medis, yaitu ROC, Curve Visualization. Penggunaan kurva ROC. Yang pertama yaitu evaluasi model. Mengukur kinerja model klasifikasi biner. Yang kedua, perbandingan model, yaitu membandingkan kinerja beberapa model yang berbeda. Kemudian yang terakhir, pemilihan threshold, yaitu memilih nilai threshold yang optimal untuk mengklasifikasikan sampel. Next. Kemudian berikutnya ada visualisasi akurasi versus K. Interpretasi plot. Sumbu X menunjukkan nilai K jumlah tetangga terdekat. Sumbu Y menunjukkan akurasi model KNN untuk setiap nilai K. Titik data, yaitu setiap titik mewakili pasangan nilai K dan akurasi yang sesuai. Garis menghubungkan titik-titik data untuk menunjukkan tren perubahan akurasi seiring perubahan nilai K. Kemudian tujuan visualisasi, yaitu memilih nilai K optimal. Dengan melihat plot, kita dapat mengidentifikasi nilai K yang menghasilkan akurasi tertinggi. Nilai K yang optimal akan meminimalkan error generalisasi model. Kemudian menganalisis kinerja model. Plot ini membantu kita memahami bagaimana kinerja model KNN dipengaruhi oleh perubahan nilai K. Kita dapat melihat apakah ada tren peningkatan atau penurunan akurasi seiring dengan peningkatan nilai K. Kemudian mencegah overfitting dan underfitting, yaitu nilai K yang terlalu kecil dapat menyebabkan overfitting, di mana model terlalu cocok dengan data latih dan performanya buruk pada data uji. Sebaliknya, nilai K yang terlalu besar dapat menyebabkan underfitting, di mana model terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola dalam data. Next. Kemudian yang terakhir ada confusion matrix. Penggunaan confusion matrix yang pertama yaitu evaluasi model, mengukur kinerja model klasifikasi. Yang kedua, identifikasi kesalahan, menemukan jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh model, misalnya false positif atau false negatif. Kemudian yang terakhir, perbandingan model, membandingkan kinerja beberapa model yang berbeda. Next. Kemudian sudah sampai ke kesimpulan, yaitu algoritma K-nearest neighbors atau KNN berhasil mengklasifikasikan diagnosis kanker dengan akurasi tinggi sebesar 95%. Pemilihan nilai parameter K yang optimal sangat mempengaruhi kinerja model. Dengan nilai terbaik ditemukan pada K
yaitu 5. K sama dengan 5. Model menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendeteksi kedua kelas, bening dan malignan, dengan precision dan recall yang seimbang. Kemudian algoritma ini dapat diandalkan untuk membantu diagnosis medis berbasis data, namun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.